CEO cantik yang galak dan sombong ini menghina OB miskin di kantornya. Tapi siapa sangka, saat dia terpeleset karena lantai basah, justru OB itu yang menyelamatkannya dari bahaya. Setelah kejadian itu, semua berubah. Siapa sebenarnya pria sederhana ini? Halo sahabat Inspira Story. Sebelum lanjut ke kisah haru kali ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan dari kalian sangat berarti buat kami, supaya terus semangat menghadirkan kisah-kisah menarik, menyentuh hati, dan penuh makna setiap harinya. Yuk, siapkan hati dan perasaanmu. Karena cerita kali ini akan mengajarkan arti ketulusan, kerendahan hati, dan perubahan yang tak terduga. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus jendela kaca gedung tinggi PT Prameswari Group, perusahaan besar yang terkenal disiplin dan ketat. Andra, seorang pemuda sederhana berusia 26 tahun, berdiri gugup di depan pintu masuk. Seragamnya masih terlihat baru, namun sepatu bekas yang ia poles semalaman tampak tak sepadan dengan kemegahan gedung megah itu. Ia menarik napas dalam-dalam. Hari pertama, Andra, jangan sampai bikin masalah. Gumamnya dalam hati sambil menggenggam erat sapu dan kain pel yang baru dibagikan bagian kebersihan. Suasana kantor pagi itu sibuk. Karyawan berlalu lalang dengan pakaian rapi dan parfum mahal. Tidak ada yang menoleh, apalagi menyapa. Bagi mereka, OB seperti Andra hanyalah bagian kecil dari gedung ini. Tak terlihat tapi diharapkan selalu ada saat dibutuhkan. Namun semangat Andra tetap tinggi. Ia menyapu dengan teliti setiap sudut lobi, memastikan lantai berkilau. Saat ia tengah memeras kain pel, suara ketukan sepatu hak tinggi bergema dari arah lift, suara yang membuat hampir semua karyawan menegakkan badan. Itulah Ardella Prameswari, CEO muda berusia 30 tahun, cantik, cerdas, tapi terkenal galak dan dingin. Tatapannya tajam, langkahnya tegas. Seolah semua orang harus tunduk di hadapannya. Semua karyawan menunduk hormat saat ia lewat. Namun, tepat ketika Ardella melintasi area yang baru saja Andra bersihkan, sebuah noda kecil di lantai belum sempat ia lap sempurna. Ardella berhenti. Sepatunya menginjak sedikit air, meninggalkan bekas. Ia langsung memutar tubuh, menatap tajam Andra. "Kamu kerja atau tidur? Hah?" Suaranya menggema ke seluruh lobi. "Sudah jam segini, tapi lantai masih kotor begini. Ini perusahaan besar, bukan pasar tradisional." Semua orang menatap ke arah Andra. Beberapa karyawan menahan senyum sinis. Sebagian lagi pura-pura sibuk agar tak ikut terseret amarah sang CEO. Andra menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. "Maaf, Bu. Saya baru sampai di area ini. Belum sempat." "Diam," potong Ardella tajam. "Jangan kasih alasan. Kalau nggak bisa kerja bersih, keluar saja. Banyak yang mau jadi OB di sini." Kata-kata itu menghantam keras. Dadanya sesak. Tapi Andra tak membalas. Ia hanya menunduk, menatap lantai yang kini seolah jadi tempat terbaik untuk menyembunyikan air matanya. Setelah Ardella pergi, suasana hening sejenak. Lalu terdengar bisik-bisik pelan di antara karyawan. "Baru hari pertama udah dimarahin. Kasihan." "Ya wajarlah. OB baru. Pasti belum tahu aturan di sini." Tapi galak banget si Bu Ardella. Padahal cuma lantai dikit kotor. Andra menelan semuanya tanpa berkata apa-apa. Ia kembali mengepel. Kali ini lebih hati-hati, memastikan tak ada noda tersisa. Namun dalam hatinya, ia berjanji, "Aku nggak akan menyerah. Aku kerja bukan buat dipuji, tapi buat bantu keluarga di rumah. Suatu saat mereka bakal lihat, orang yang mereka hina ini bisa berarti juga." Dan di balik tatapan matanya yang tenang, tumbuh tekad kuat, bahwa hari pertama yang menyakitkan ini hanyalah awal dari kisah besar yang tak pernah ia duga. Hari-hari berikutnya berjalan berat bagi Andra. Sejak insiden di hari pertamanya, sosoknya seakan menjadi bahan pembicaraan tak resmi di seluruh lantai kantor. Di pantry,
di ruang istirahat, bahkan di grup chat karyawan. Namanya sering disebut, bukan karena prestasi, tapi karena ejekan. Itu loh OB baru yang dimarahin Bu Ardela waktu itu. Bisik salah satu karyawan perempuan sambil melirik ke arah Andra yang sedang mengepel. Kasihan sih. Tapi ya, pantas aja dimarahin. Masa kerja di perusahaan elit tapi gerakannya kayak orang kampung. Sahut temannya sambil terkikik pelan. Andra hanya pura-pura tidak dengar. Ia sudah terbiasa menjadi bahan olokan. Tapi tetap saja, setiap kata yang keluar dari mulut mereka menambah luka di dadanya. Ia memilih diam, memegang pel erat-erat, menyalurkan sakit hatinya lewat kerja. Namun yang paling sulit bukanlah tatapan sinis para karyawan, melainkan tatapan dari Ardela Prameswari sendiri. Setiap kali mereka berpapasan di lorong, wanita itu selalu menatap dengan pandangan tajam, seolah Andra hanyalah debu yang menodai kesempurnaan gedungnya. Tatapan itu dingin, menghina, dan penuh kebencian. Sesekali Ardela bahkan melontarkan kata-kata yang menusuk tanpa alasan. OB miskin kayak kamu harusnya bersyukur udah bisa kerja di sini. Kamu tahu nggak? Banyak orang lebih layak dari kamu buat posisi itu. Setiap kalimat itu menancap di hati Andra. Satu persatu seperti pisau yang menambah luka lama. Tapi ia tetap menunduk. Iya, Bu. Maaf kalau saya kurang baik kerjanya. Jawaban lembut itu malah membuat Ardela makin kesal. Ia merasa Andra terlalu pasrah, terlalu tenang, dan entah mengapa hal itu justru membuatnya jengkel. Kenapa dia nggak marah balik? Kenapa cuma diam? Pikirnya dalam hati, tapi tak pernah diucapkan. Sementara itu, di antara semua karyawan, hanya satu orang yang kadang memperhatikan Andra, Rika, resepsionis muda yang ramah. Mas Andra, jangan diambil hati ya. Bu Ardela emang gitu orangnya. Semua orang di sini udah pernah kena semprot juga kok. Katanya pelan suatu siang. Andra hanya tersenyum tipis. Iya, Mbak. Saya nggak apa-apa. Tugas saya kan cuma bersihin, bukan dipuji. Senyum tulus itu membuat Rika diam sejenak. Ada sesuatu di diri Andra yang berbeda, ketenangan yang jarang dimiliki orang lain. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu sore, saat Andra sedang mengepel ruang rapat setelah digunakan, Ardela tiba-tiba masuk tanpa permisi. Melihat Andra di sana, wajahnya langsung berubah dingin. Kenapa kamu masih di sini? Ini ruangan penting, bukan tempat OB mondar-mandir. Maaf, Bu. Saya cuma mau bersin sebelum rapat besok pagi. Sudah, keluar. Nada suaranya tegas dan menghina. Semua karyawan yang lewat di koridor ikut menoleh, menyaksikan Andra berjalan keluar dengan wajah tertunduk. Malam itu, saat semua karyawan pulang, Andra duduk sendiri di ruang kebersihan. Lampu temaram menerangi wajah lelahnya. Ia memandangi foto kecil ibunya di layar ponsel bututnya. Wajah tua itu tersenyum lembut, seperti memberi semangat dari jauh. Bu, Andra kuat ya. Suatu hari nanti, Andra buktiin kalau orang miskin juga bisa dihargai. Dan di saat itulah, di tengah tatapan merendahkan dari dunia yang tak adil, lahir dalam diri Andra satu tekad baru, untuk tetap jadi orang baik, bahkan ketika dunia memperlakukannya sebaliknya. Hari berganti, tapi perlakuan orang-orang di kantor itu tak juga berubah. Setiap pagi Andra datang paling awal, jauh sebelum satpam selesai membuka pintu utama. Ia menyapu lantai, menata kursi, dan mengganti air dispenser tanpa pernah mengeluh. Tapi meski begitu, tak ada satupun yang memandangnya dengan hormat. Baginya, bekerja di bawah tekanan bukan hal baru. Sejak kecil, hidupnya sudah keras. Ia terbiasa membantu ibunya berjualan di pasar, mencuci piring di warung, hingga bekerja serabutan demi bisa makan sehari-hari. Itulah sebabnya, meski hinaan datang bertubi-tubi, Andra tak lagi membalas. Ia tahu, marah hanya akan membuat segalanya sia-sia. Setiap kali Ardela lewat di hadapannya dengan tatapan dingin dan ucapan sinis, Andra hanya menunduk,
lalu melanjutkan pekerjaannya dengan lebih tenang. Aku nggak mau balas dendam, batinnya lirih. Aku cuma mau buktikan, kerja dengan hati itu nggak perlu dihargai, tapi pasti akan dilihat Tuhan. Suatu pagi, ketika karyawan lain sibuk menyiapkan laporan, Andra melihat tumpahan kopi di ruang rapat besar. Tanpa menunggu diminta, ia langsung membersihkan, memastikan meja rapih dan wangi. Ia tahu, setiap ruang bersih adalah cerminan kenyamanan orang lain, dan itu cukup untuk membuatnya merasa berguna. Namun di balik ketulusannya, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Ia mulai memperhatikan cara kerja kantor, mendengar percakapan orang-orang di sekitar, memahami sistem perusahaan tanpa sengaja. Ia bahkan diam-diam membantu staf administrasi yang kehilangan berkas penting, menemukannya kembali di tumpukan dokumen yang tercecer, tapi tak pernah meminta pujian. Mas Andra, makasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku bisa dimarahin Bu Ardela lagi, ucap Rika suatu hari sambil tersenyum. Andra hanya mengangguk kecil. Sama-sama, Mbak. Saya cuma kebetulan nemu. Tapi yang tak diketahui siapapun adalah, Andra memiliki kemampuan lebih dari sekadar membersihkan lantai. Ia pernah kuliah, meski tak sempat selesai karena harus mengurus ibunya yang sakit. Ia paham soal kedisiplinan, kerja keras, bahkan dasar manajemen yang kini ia lihat langsung diterapkan di tempat ini. Dan semua itu, ia simpan rapat-rapat di balik seragam biru tuanya. Setiap malam, setelah kantor sepi, Andra duduk di pojok ruang kebersihan. Ia menulis sesuatu di buku catatan kecil, ide-ide tentang bagaimana sistem kebersihan kantor bisa lebih efisien dan ramah lingkungan. Bukan untuk dipamerkan, hanya untuk dirinya sendiri. Karena baginya, belajar tak perlu status tinggi. Suatu hari nanti, gumamnya sambil menatap langit malam dari jendela belakang kantor. Aku mau nunjukin ke mereka, bahwa orang kecil juga bisa punya hati besar. Dan tanpa sadar, sikapnya yang tenang dan penuh dedikasi itu mulai menarik perhatian beberapa karyawan lain. Mereka melihat bagaimana Andra selalu siap membantu, tak pernah membantah, tak pernah mengeluh, bahkan ketika diperlakukan tak adil. Namun di sisi lain, Ardela justru semakin heran. Wanita itu sering memperhatikan diam-diam dari balik kaca ruangannya. Setiap kali Andra tersenyum saat bekerja, hatinya terasa aneh. Ada sesuatu yang mengusik ego dan kesombongannya. Kenapa dia nggak pernah marah? Kenapa malah tenang? Padahal aku udah hina dia berkali-kali. Ia tak tahu bahwa di balik kesabaran seorang OB sederhana, tersimpan ketulusan yang akan mengubah segalanya. Dan perlahan, takdir mulai menulis kejutan besar yang tak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk oleh dirinya sendiri. Pagi itu suasana kantor terasa jauh lebih tegang dari biasanya. Ardela datang lebih awal dari para karyawan lain. Langkahnya cepat, ekspresinya serius. Hari itu ada pertemuan penting dengan investor asing yang akan menentukan kelanjutan proyek besar perusahaannya. Di tangannya, ponsel terus berbunyi tanpa henti. Pesan demi pesan masuk dari tim marketing, sekretaris pribadi, hingga partner bisnis. Tolong siapkan laporan keuangan terbaru sebelum jam 10. Investor minta data revisi. Bu, mobil pengantar presentasi terlambat. Semua pesan itu membuat Ardela semakin gelisah. Raut wajahnya menunjukkan tekanan besar yang selama ini jarang terlihat di hadapan publik. Tapi, seperti biasa, ia menutupinya dengan ketegasan dan kesombongan. Sementara itu, di lantai 2 gedung megah itu, Andra sedang menjalankan rutinitasnya seperti biasa, mengepel koridor menuju ruang rapat utama. Ia tahu hari itu penting, karena sejak pagi semua orang tampak tergesa-gesa. Ia memastikan lantai berkilau, tak ada debu sedikit pun. Setelah selesai memeras kain pel, ia menaruh papan kuning bertuliskan, "Hati-hati, lantai basah," di ujung lorong. Lalu ia berjongkok lagi, menyapu sisa air di dekat pintu ruang rapat dengan gerakan hati-hati. Namun dari ujung lorong, terdengar suara langkah cepat dan hentakan sepatu hak tinggi.
khas Ardella. Ia berjalan sambil menatap layar ponsel, membalas pesan dari investor luar negeri yang menanyakan progres presentasi. Yes, Emer Daniel, I'll be there in 10 minutes. Katanya setengah berbisik dalam bahasa Inggris, matanya masih fokus pada layar. Andra yang sedang jongkok langsung berdiri dan menoleh. Bu, hati-hati, lantainya masih. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Ardella sudah melewati papan peringatan tanpa melihat ke depan. Matanya terpaku pada layar ponsel. Jari-jarinya masih sibuk mengetik. Beberapa karyawan yang lewat di belakangnya menahan napas. Bu, lantainya basah, teriak salah satu staf HR. Tapi terlambat. Dalam sekejap, sepatu hak tinggi Ardella menginjak genangan kecil air pembersih. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan. Waktu seolah melambat, dokumen di tangannya beterbangan, ponsel hampir terlempar, dan tubuhnya miring ke belakang, siap jatuh ke lantai marmer yang keras. Tanpa pikir panjang, Andra berlari sekencang mungkin. Ia melempar kain pelnya, menunduk sedikit, dan menangkap tubuh Ardella tepat sebelum kepala wanita itu membentur lantai. Hati-hati, Bu! Serunya dengan napas terengah. Tubuh Ardella kini berada dalam pelukan Andra. Tangannya yang kuat menahan punggung sang CEO, sementara wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Semua orang yang melihat kejadian itu terpaku. Tak ada yang berani bicara. Beberapa karyawan bahkan menahan napas, tak percaya bahwa sang CEO yang sombong itu baru saja diselamatkan oleh seorang OB yang sering ia hina. Ardella sendiri sempat terpaku beberapa detik. Ia bisa merasakan dada Andra berdebar keras, napasnya berat, tapi juga tulus, tanpa rasa takut atau pamrih. Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak bingung, bahkan sedikit memerah. Kamu, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Kamu nyelamatin aku. Andra menunduk sopan, segera melepaskan pelukannya. Maaf, Bu, saya refleks. Takut ibu jatuh. Ia menunduk lagi, wajahnya menatap lantai. Di sekitarnya, beberapa staf mulai berbisik, menatap kagum. Ada pula yang merasa malu karena dulu sering meremehkan Andra. Ardella berdiri perlahan, masih sedikit gemetar. Tangannya meraih ponsel yang jatuh, lalu menatap Andra dalam diam. Untuk pertama kalinya, tatapan dingin itu berubah, bukan lagi tatapan merendahkan, tapi tatapan campur aduk antara rasa terkejut, malu, dan sesuatu yang belum ia pahami. Terima kasih, katanya lirih, hampir tak terdengar. Andra hanya tersenyum kecil. Saya cuma menjalankan tugas, Bu. Semoga ibu nggak apa-apa. Ia lalu bergegas mengeringkan lantai lagi, sementara Ardella berdiri mematung beberapa detik. Entah kenapa, kejadian sederhana itu meninggalkan getaran aneh di hatinya, rasa yang tak bisa ia jelaskan. Dan tanpa sadar, hari sibuk itu menjadi hari yang mengubah pandangan Ardella terhadap seorang OB yang selama ini ia hina, dan juga titik awal perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Detik itu seolah berjalan sangat lambat. Suara hak tinggi Ardella menghantam lantai basah, diikuti oleh teriakan kecilnya saat tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ponsel di tangannya terlempar, berputar di udara, dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Karyawan yang sedang lewat hanya bisa menjerit kaget tanpa sempat bergerak. Bu Ardella jatuh. Astaga, cepat panggil pertolongan. Namun sebelum tubuh CEO muda itu membentur lantai, Andra berlari sekuat tenaga, melompati ember dan kain pel yang tergeletak di sampingnya. Dengan refleks alami dan insting tulus, ia meraih tubuh Ardella dari belakang. Satu tangan menopang punggungnya, satu lagi menahan bahunya agar tidak terbentur. Tubuh mereka berhenti hanya beberapa senti dari lantai. Lantai marmer dingin terasa di bawah lutut Andra yang menahan seluruh beban tubuh mereka berdua. Napasnya terengah, namun matanya fokus memastikan Ardella tidak terluka sedikit pun. Hening. Seluruh lorong yang tadi ramai kini sunyi total. Karyawan yang menyaksikan adegan itu membeku,
Tak percaya bahwa sang CEO angkuh kini berada dalam pelukan seorang OB miskin yang sering ia hina di depan umum. Ardella sendiri masih belum bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Ia menatap wajah Andra dari jarak sangat dekat. Bisa merasakan panas napasnya, mendengar degup jantungnya yang cepat. Tatapan mata itu jujur, tanpa rasa takut, tanpa niat lain selain memastikan dirinya aman. Untuk pertama kalinya, Ardella merasakan sesuatu yang asing di dadanya, bukan sekadar rasa malu, tapi juga rasa aman. Kamu, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Kamu nyelamatin aku. Andra segera membantu Ardella berdiri, masih menunduk sopan. Iya, Bu. Maaf kalau tadi saya lancang. Saya cuma takut ibu jatuh dan cedera. Ardella terdiam. Ia menatap sekitar. Semua karyawan masih terpaku. Beberapa dari mereka bahkan menatap Andra dengan ekspresi berbeda, antara kagum, haru, dan bersalah. Ponsel mahal Ardella kini retak di lantai. Tapi anehnya, ia tidak peduli. Yang terlintas di pikirannya hanyalah bagaimana orang yang paling ia rendahkan justru menjadi orang yang menyelamatkannya tanpa ragu. Salah satu manajer mendekat dengan wajah cemas. Bu, Anda nggak apa-apa? Perlu kami panggil tim medis? Ardella hanya menggeleng pelan. Aku baik-baik saja. Berkat dia. Matanya beralih ke Andra lagi. Kali ini tanpa sinis, tanpa amarah. Ada rasa kagum, campur aduk dengan sesuatu yang lembut. Tapi terlalu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Andra menunduk. Tangannya gemetar sedikit karena refleks adrenalin. Saya minta maaf, Bu. Seharusnya saya jagain area itu lebih hati-hati. Tidak. Potong Ardella cepat. Bukan salahmu. Kata-kata itu mengejutkan semua orang, termasuk Andra sendiri. Baru kali ini, sejak bekerja, ia mendengar suara lembut dari wanita yang selalu galak padanya. Ardella menarik napas panjang, lalu menunduk sedikit. Sebuah sikap yang tak pernah ia tunjukkan di depan siapapun. Terima kasih, Andra. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah di rumah sakit sekarang. Andra tersenyum tipis. Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya, Bu. Beberapa detik kemudian, suasana kembali hidup. Karyawan mulai berbisik, sebagian memuji tindakan Andra, sebagian lain merasa malu karena dulu ikut merendahkannya. Ketika Ardella berjalan menuju ruang rapat lagi, langkahnya sedikit lebih pelan. Ia melirik ke arah Andra sebelum masuk ke ruangan. Pandangan yang berbeda, lebih manusiawi, lebih dalam. Dan saat pintu ruang rapat tertutup, Ardella menyentuh dadanya yang masih berdebar. Kenapa aku merasa aneh? Pikirnya. Ia belum tahu bahwa momen singkat itu bukan sekadar penyelamatan biasa. Itu adalah awal dari perubahan besar, perubahan dalam hatinya, dalam cara pandangnya terhadap Andra, dan mungkin terhadap arti kesederhanaan yang selama ini ia remehkan. Sementara itu, Andra kembali ke ember dan kain pelnya, mencoba menenangkan diri. Tapi dalam hatinya ia sadar, kejadian tadi pasti akan mengubah segalanya. Entah ke arah mana, ia belum tahu. Tapi satu hal pasti, mulai saat itu, sang CEO tidak akan lagi memandangnya sama. Hening menyelimuti seluruh koridor. Detik-detik setelah kejadian itu terasa seperti waktu berhenti. Hanya ada dua sosok di sana. Ardella Prameswari, CEO muda yang selama ini disegani dan ditakuti, serta Andra, OB sederhana yang baru beberapa minggu bekerja, tapi hari ini menyelamatkan nyawanya. Napas Ardella masih terengah. Ia bisa merasakan detak jantungnya berdentum keras di dada. Tubuhnya masih setengah disangga oleh Andra, dan wajah mereka hanya berjarak sejengkal. Untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu begitu dekat, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang sama-sama terkejut oleh keadaan. Tatapan Andra tenang, tulus, dan tidak mengandung sedikit pun rasa bangga atas apa yang baru saja ia lakukan. Di sisi lain, tatapan Ardella penuh kebingungan.
Ada sesuatu di dalam diri pria sederhana itu yang sulit ia jelaskan. Kehangatan yang kontras dengan dinginnya dunia yang selama ini ia bangun. Kau menyelamatkanku. Suara Ardella pelan, seolah ragu pada kenyataan itu. Andra tersenyum kecil. Matanya menunduk sopan. Saya cuma melakukan yang seharusnya. Bu, saya nggak mau lihat siapapun celaka. Apalagi ibu. Jawaban itu sederhana, tapi justru menghantam keras ke dalam hati Ardella. Di dunia bisnis yang keras, di mana semua orang selalu berbuat sesuatu demi kepentingan, demi pujian, atau demi posisi, kata tulus hampir tidak ada lagi. Namun pria di depannya, seorang OB yang sering ia hina, justru menunjukkan arti tulus yang sesungguhnya. Ardella memandangi Andra lebih lama dari seharusnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat OB miskin yang ia pandang rendah. Ia melihat seseorang dengan mata jujur dan hati bersih, sesuatu yang sudah lama tak ia temukan di sekitarnya. Kenapa kamu? Ardella berhenti sejenak, menelan ludah. Kenapa kamu menolongku? Padahal aku sering bersikap buruk padamu. Andra hanya tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut. Karena ibu tetap manusia. Sama seperti saya. Kalau saya di posisi ibu, saya juga pasti pengen ada orang yang bantuin. Ardella terdiam. Kata-kata itu terasa menampar egonya yang selama ini ia banggakan. Ia terbiasa hidup di atas, menganggap semua orang di bawahnya hanyalah alat yang bisa diganti kapan saja. Tapi kini, orang yang paling ia rendahkan justru mengajarkannya tentang nilai kemanusiaan yang nyata. Karyawan yang menyaksikan kejadian itu dari jauh masih tak berani mendekat. Beberapa berbisik pelan. Lihat deh, Bu Ardella kayaknya berubah. Iya, biasanya dia langsung marah. Sekarang malah diam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keheningan panjang, Ardella menarik napas dalam dan berusaha berdiri tegak. Ia merapikan blazernya yang sedikit kusut, namun pandangannya tetap pada Andra. Terima kasih, Andra, ucapnya pelan. Saya benar-benar berutang nyawa padamu. Andra buru-buru menggeleng. Nggak usah begitu, Bu. Saya cuma kebetulan ada di dekat situ. Senyum tulusnya membuat Ardella semakin bingung dengan perasaannya sendiri. Biasanya ia mudah menilai orang, tapi kali ini, pikirannya benar-benar kosong. Ia hanya tahu satu hal. Pria itu berbeda. Ketika Ardella akhirnya melangkah pergi menuju ruang rapat, ia sempat menoleh sekali lagi. Pandangannya bertemu dengan Andra yang tengah memungut kain pelnya. Ada sesuatu di matanya, bukan lagi tatapan sombong, melainkan pandangan lembut yang menyimpan rasa kagum dan penyesalan. Andra melihat sekilas, lalu menunduk kembali, melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Bukan hanya antara dirinya dan sang CEO, tapi juga cara orang-orang di kantor kini memandangnya. Sementara itu, di ruang rapat, Ardella duduk dengan pikiran yang tak tenang. Ia menatap layar laptop di depannya, tapi pikirannya melayang ke kejadian tadi. Kenapa aku merasa bersalah? Gumamnya pelan. Dan, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan dia? Sebuah perasaan baru tumbuh di hati wanita itu, perasaan yang lembut, asing, dan tak bisa ia kendalikan. Dan tanpa ia sadari, hari itu menjadi awal perubahan besar dalam dirinya. Dari seorang CEO dingin dan sombong, menjadi seseorang yang mulai belajar arti ketulusan dan rasa hormat. Kabar tentang kejadian di koridor itu menyebar seperti angin di seluruh lantai perusahaan. Tidak butuh waktu lama. Hampir semua karyawan tahu bahwa Andra, si OB muda yang sering dihina, telah menyelamatkan nyawa sang CEO, Ardella Prameswari. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut ruang kerja. Di pantry, ruang istirahat, bahkan di grup chat kantor, semua membicarakan hal yang sama. Serius? OB itu yang nolong Bu Ardella? Aku lihat sendiri, dia sampai tangkap Bu Ardella sebelum jatuh. Wah, padahal dulu si Andra sering dibentak habis-habisan, ya?
Beberapa orang hanya bisa menunduk malu. Masih teringat jelas di kepala mereka bagaimana dulu mereka ikut menertawakan atau mengabaikan Andra hanya karena takut disalahkan oleh CEO. Sekarang, pria yang dulu mereka remehkan justru menunjukkan keberanian dan ketulusan yang tak dimiliki siapapun di ruangan itu. Sementara itu, Andra tetap seperti biasa. Ia tetap datang pagi-pagi, membawa ember, kain pel, dan senyum ramahnya. Tak ada sedikit pun perubahan dalam sikapnya meski semua mata kini menatapnya dengan kagum, dan sebagian dengan rasa bersalah. Namun, perubahan besar justru terjadi pada Ardella. Wanita itu kini lebih banyak diam. Biasanya, setiap pagi ia akan berjalan cepat sambil memarahi karyawan yang dianggap lambat. Tapi hari-hari ini langkahnya melambat. Ia bahkan sempat berhenti sejenak di dekat Andra yang sedang membersihkan kaca besar ruang lobi. "Pagi, Andra." Suara itu lembut, nyaris tak terdengar. Andra menoleh, sedikit kaget karena tak menyangka disapa duluan. "Pagi, Bu." Jawabnya sopan sambil menunduk. Ardella hanya tersenyum tipis, lalu berlalu. Tapi senyum itu membuat seluruh staf di sekitar mereka terdiam dengan rahang ternganga. "Tadi, Bu Ardella nyapa Andra, ya?" "Iya. Aku nggak salah dengar, kan?" Astaga, dunia kayaknya mau kiamat deh. Suasana kantor berubah total. Yang dulu sering tertawa melihat Andra dimarahi, kini justru berusaha ramah padanya. Ada yang tiba-tiba menawarkan kopi. Ada juga yang menanyakan kabar. Tapi Andra tahu, semua itu muncul karena rasa bersalah, bukan karena benar-benar berubah. Ia hanya tersenyum sopan dan tetap melakukan pekerjaannya dengan tenang. Di ruang kerjanya, Ardella menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Bayangan kejadian beberapa hari lalu terus menghantui pikirannya. Tatapan tulus Andra, senyum sabarnya, dan kata-katanya yang sederhana tapi begitu dalam. "Saya cuma melakukan yang seharusnya, Bu." Kalimat itu terngiang di kepala Ardella berkali-kali. Ia, yang selama ini menganggap semua orang di bawahnya hanya alat produksi, baru sadar bahwa ketulusan bisa datang dari siapa saja, bahkan dari seseorang yang paling ia hina. Dalam hati kecilnya, tumbuh sesuatu yang aneh. Rasa kagum, rasa hormat, dan entah kenapa, rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malamnya, saat semua karyawan sudah pulang, Ardella masih duduk di ruangannya sendirian. Ia membuka laptop, menatap daftar pegawai, lalu melihat nama Andra Wijaya Ofsbal. Tangannya terhenti di atas keyboard. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Kau bukan cuma OB biasa, Andra," gumamnya pelan. "Kau sudah membuka mataku." Sejak hari itu, suara kantor benar-benar berubah. Bukan lagi dipenuhi teriakan atau keluhan, melainkan suasana yang lebih hangat. Dan di balik semua perubahan itu, ada satu sosok sederhana yang tanpa sadar telah menyentuh hati banyak orang. Andra tidak pernah bermaksud menjadi pahlawan. Tapi kebaikannya telah menumbuhkan rasa hormat dan kesadaran baru di hati setiap orang di perusahaan itu. Terutama di hati sang CEO yang dulu paling membencinya. Malam itu, gedung kantor sudah sepi. Lampu-lampu sebagian besar dimatikan. Hanya tersisa cahaya temaram dari ruang CEO di lantai paling atas. Di dalam ruangan itu, Ardella Prameswari duduk terpaku di depan jendela besar yang menampilkan gemerlap kota malam. Namun, kilau lampu-lampu itu tak mampu mengusir kegelapan dalam hatinya. Di meja kerjanya, beberapa dokumen masih berserakan. Laptopnya menyala, tapi ia tak fokus menatap layar. Matanya kosong, pikirannya melayang ke kejadian-kejadian beberapa hari terakhir. Bayangan saat ia berteriak di depan Andra, saat ia menghina pekerjaan dan kemiskinannya, muncul satu persatu, seperti film yang tak mau berhenti diputar. "Kamu kerja atau tidur? Hah? Perusahaan ini bukan tempat orang malas. OB miskin kayak kamu harusnya bersyukur udah bisa kerja di sini." Suara lantang yang dulu ia ucapkan kini terdengar seperti gema menyakitkan di telinganya sendiri.
Setiap kata terasa seperti pisau yang ia arahkan ke dirinya sendiri. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh tanpa bisa dikendalikan. Tangannya menutupi wajahnya. Bahunya bergetar halus. Aku sudah salah menilai orang. Bisiknya lirih. Nyaris tak terdengar. Dia lebih mulia dari semua orang di ruangan ini, termasuk aku sendiri. Ardella jarang menangis. Ia tumbuh sebagai wanita kuat, dididik untuk keras, untuk tidak menunjukkan kelemahan, untuk selalu menang dalam dunia bisnis yang kejam. Namun malam itu, semua dinding kekuatan palsu yang ia bangun runtuh seketika. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang menyesali kesombongan dan kebutaannya sendiri. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela, wajah seorang pemimpin yang sukses, tapi hatinya kosong. Lalu ia teringat wajah Andra, senyumnya yang tulus, tatapannya yang tenang meski sering dihina. Ada sesuatu pada pria itu yang membuat Ardella merasa kecil, bukan karena status, tapi karena Andra memiliki sesuatu yang selama ini ia kehilangan, hati yang bersih. Bagaimana bisa aku sekejam itu pada orang sebaik dia? Padahal, aku bahkan tak tahu seperti apa hidupnya di luar kantor. Ardella membuka laci meja kerjanya, mengeluarkan berkas absensi pegawai. Ia mencari nama Andra Wijaya. Di situ tertulis, alamat, Gang Melati, nomor 14, kos sederhana, Jakarta Selatan. Ia menatap tulisan itu lama, membayangkan seperti apa kehidupan Andra di balik wajah sabarnya. Mungkin pria itu hidup serba kekurangan. Mungkin setiap hari harus berjuang untuk makan, namun tetap datang ke kantor dengan semangat. Sementara ia, yang memiliki segalanya, malah menggunakan kekuasaannya untuk merendahkan. Air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena penyesalan semata, tapi karena rasa malu. Andra, maafkan aku, ucapnya pelan, seolah berharap kata itu bisa sampai pada orang yang ia lukai. Ia berdiri dan berjalan ke arah papan besar di dinding. Papan yang berisi visi dan misi perusahaan. Tulisannya besar dan tegas. Integritas. Kerja keras. Kemanusiaan. Ardella menatap kata terakhir itu. Kemanusiaan. Ironis. Kata yang selalu ia banggakan dalam setiap presentasi dan pidato perusahaan. Tapi ternyata ia sendiri gagal mempraktikannya. Ia menutup matanya dalam-dalam, menarik napas panjang, dan berkata dalam hati, mulai besok, aku akan berubah. Aku akan menebus semuanya. Aku tidak akan biarkan Andra merasa rendah lagi. Malam itu, di ruang kantor yang sunyi, lahirlah Ardella yang baru. Bukan lagi CEO yang hanya tahu kekuasaan dan ambisi, melainkan wanita yang mulai belajar tentang empati dan ketulusan. Sementara itu, di kamar kosnya yang sempit, Andra sudah tertidur lelap setelah seharian bekerja. Ia tidak tahu bahwa seseorang di gedung tinggi sana sedang menyesali setiap luka yang pernah ia buat, dan diam-diam berjanji untuk mengangkat hidupnya lebih tinggi. Pagi itu suasana kantor berbeda dari biasanya. Biasanya, setiap orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tapi hari itu seluruh karyawan dipanggil ke aula utama perusahaan. Suara langkah kaki, bisikan penasaran, dan tatapan heran memenuhi ruangan besar itu. Ada apa? Ya? Kok semua dipanggil? Katanya Bu Ardella mau umumkan sesuatu penting. Jangan-jangan, ada pemotongan karyawan. Atau merger perusahaan. Namun tak ada yang benar-benar tahu. Yang jelas, hari itu wajah CEO Ardella Prameswari terlihat berbeda. Tidak ada raut tegas atau tatapan tajam seperti biasanya. Ia berdiri di depan podium dengan ekspresi lembut, dan yang paling mengejutkan, senyum hangat di wajahnya. Andra berdiri di barisan paling belakang, memegang topi pekerja dan kain pel di tangannya. Ia bahkan tak tahu mengapa dirinya ikut dipanggil. Yang ia tahu, detak jantungnya berdentum kencang karena gugup berada di tengah kerumunan. Ardella menghela napas sebelum mulai berbicara. Suara lembutnya memenuhi ruangan yang kini sunyi. Selama ini,
Aku bangga dengan pencapaian perusahaan ini, ujarnya perlahan. Tapi aku lupa satu hal penting, bahwa perusahaan ini tidak akan berjalan tanpa orang-orang yang bekerja dengan hati. Semua menatapnya, bingung. Ardella jarang, bahkan hampir tidak pernah, berbicara sehalus itu di depan umum. Beberapa karyawan saling pandang, sebagian bahkan menahan napas. Beberapa hari lalu, lanjut Ardella, suaranya sedikit bergetar. Aku mengalami kejadian yang membuatku sadar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan dari jabatan atau penampilannya. Ia berhenti sejenak, lalu memandang ke arah Andra yang berdiri di ujung aula. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk sesaat, seluruh ruangan seolah ikut menahan waktu. Orang yang selama ini banyak dari kita remehkan, justru menjadi penyelamatku. Katanya dengan nada penuh penyesalan namun juga bangga. Dia bukan hanya menyelamatkan tubuhku dari jatuh, tapi juga membuka mataku dari kesombongan. Bisikan kecil terdengar di seluruh ruangan. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Nama itu kini menggema pelan di antara mereka. Andra. Andra. Ardella menarik napas panjang, lalu menatap Andra dengan mata yang basah namun tegas. Andra. Maju ke depan. Andra terkejut. Ia sempat melirik kanan-kiri, memastikan dirinya benar-benar dipanggil. Karyawan lain memberi jalan sambil menatapnya dengan kagum dan rasa bersalah. Langkah Andra berat, tapi juga penuh ketulusan seperti biasa. Ketika ia berdiri di depan, Ardella menatapnya lama. Tidak ada jarak antara CEO dan OB di sana, hanya dua manusia yang kini saling memahami. Andra, ucap Ardella dengan suara bergetar. Terima kasih karena sudah menunjukkan apa arti ketulusan. Aku meminta maaf atas semua sikapku padamu selama ini. Seluruh aula terdiam. Beberapa karyawan bahkan menunduk, merasa malu atas sikap mereka di masa lalu. Ardella melanjutkan dengan nada penuh ketegasan dan kehangatan. Mulai hari ini, aku ingin memberikan penghargaan yang pantas. Dengan ini, aku resmi mengangkat Andra menjadi koordinator kebersihan kantor, dengan gaji penuh, fasilitas karyawan tetap, dan ruang kerja sendiri. Ruangan seketika pecah oleh tepuk tangan. Beberapa karyawan bersorak, yang lain menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. Sementara Andra hanya terpaku, menatap Ardella dengan wajah yang sulit dijelaskan antara terharu dan tak percaya. Bu, saya nggak pantas, ucap Andra pelan. Saya cuma ngelakuin kewajiban saya aja. Ardella tersenyum lembut. Justru karena kamu berpikir seperti itu, kamu pantas, Andra. Dunia butuh lebih banyak orang yang bekerja bukan demi pujian, tapi karena ketulusan. Suasana di aula berubah haru. Beberapa karyawan yang dulu suka mengejek Andra kini meneteskan air mata. Mereka sadar, pria sederhana itu telah mengajarkan pelajaran besar tentang rendah hati, kerja keras, dan kemanusiaan. Ardella melangkah turun dari podium dan menjabat tangan Andra secara langsung. Mulai hari ini, kamu bukan lagi orang yang berdiri di bawah. Kamu bagian penting dari keluarga besar perusahaan ini. Andra menunduk dalam. Suaranya parau karena menahan tangis. Terima kasih, Bu Ardella. Saya nggak akan pernah lupain kebaikan ini. Di balik senyuman lembutnya, Ardella tahu bahwa hari itu bukan hanya hari kenaikan jabatan bagi Andra, tapi juga hari di mana hatinya sendiri disembuhkan dari kesombongan. Tepuk tangan panjang mengiringi momen itu, dan banyak mata yang meneteskan air mata. Bukan hanya karena haru, tapi karena mereka semua tahu, kebaikan yang tulus bisa mengubah bahkan hati yang paling keras sekalipun. Suara tepuk tangan menggema memenuhi seluruh aula. Beberapa karyawan bahkan berdiri, memberi penghormatan tulus kepada Andra, pria sederhana yang kini menjadi simbol ketulusan di tengah gedung megah itu. Andra menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia bukan menangis karena jabatan baru atau gaji yang lebih tinggi, tapi karena hatinya tersentuh oleh perubahan yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Dulu,
Setiap langkahnya di kantor terasa berat karena tatapan sinis dan ejekan. Sekarang, setiap tatapan yang mengarah kepadanya penuh hormat dan penghargaan. Ardella turun dari podium. Langkahnya perlahan mendekati Andra. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Senyum yang begitu berbeda dari sosok CEO sombong yang dulu dikenal semua orang. Ketika ia berdiri di depan Andra, suasana aula seketika hening. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Ardella menatap Andra dengan mata berkaca-kaca. Suara lembutnya terdengar lirih namun penuh makna. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bukan hanya saat aku hampir jatuh, tapi juga karena kau menyelamatkanku dari kesombongan yang selama ini menutup hatiku. Andra menunduk dalam. Matanya juga mulai basah. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Bu. Yang penting sekarang semua jadi lebih baik. Senyum kecil muncul di wajah Ardella, senyum yang tulus, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tanpa beban gengsi. Ia mengangguk pelan, lalu menepuk bahu Andra dengan lembut. Iya, Andra. Sekarang semuanya jadi lebih baik, berkat kamu. Beberapa karyawan di barisan depan mulai meneteskan air mata. Mereka tahu, momen ini bukan sekadar penghargaan jabatan. Ini adalah pelajaran hidup tentang rendah hati, ketulusan, dan perubahan hati seorang manusia. Setelah upacara selesai, suasana kantor terasa hangat dan berbeda. Orang-orang mulai saling menyapa dengan sopan. Tak lagi ada perbedaan antara yang berpakaian rapi di balik meja dan yang bekerja di balik pel. Bahkan, beberapa manajer turun tangan membantu Andra menata ulang ruangan, sesuatu yang dulu tak pernah mereka lakukan. Andra kini memiliki ruang kerja kecil di dekat lobi, sederhana tapi rapi, dengan tulisan di pintu. Koordinator Kebersihan Andra Wijaya. Setiap kali melewati ruangan itu, Ardella selalu tersenyum. Kadang ia menghampiri hanya untuk berbincang sebentar. Tak jarang pula, mereka saling bertukar pandangan yang dalam, bukan sekadar atasan dan bawahan, tapi dua orang yang saling menghormati dan belajar dari satu sama lain. Suatu sore, saat kantor mulai sepi, Ardella menghampiri Andra yang sedang menata alat kebersihan. Andra, panggilnya lembut. Andra menoleh. Iya, Bu. Ardella tersenyum, menatapnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Aku harap kamu tetap jadi dirimu yang seperti ini. Sederhana, tapi tulus. Karena dunia ini butuh orang-orang seperti kamu. Andra terdiam sesaat, lalu tersenyum. Saya juga harap ibu tetap jadi pemimpin seperti sekarang, yang bisa lihat semua orang dengan hati. Keduanya saling bertukar pandang dalam diam. Tak ada kata cinta yang terucap, tapi ada rasa hormat, kagum, dan kedekatan batin yang tak perlu dijelaskan. Mereka tahu, takdir mempertemukan mereka bukan tanpa alasan, untuk saling mengubah, saling mengingatkan, dan saling menumbuhkan. Hari-hari berlalu. Perusahaan berkembang lebih pesat dari sebelumnya, tapi yang paling terasa bukan hanya peningkatan angka di laporan, melainkan suasana yang lebih manusiawi di dalamnya. Semua orang bekerja dengan senyum, karena mereka tahu, keberhasilan bukan hanya milik mereka yang duduk di kursi tinggi, tapi juga mereka yang bekerja dengan hati di balik layar. Dan setiap kali Ardella menatap Andra dari kejauhan, ia selalu teringat satu hal, bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin bukan pada kekuasaan, tapi pada kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan belajar dari orang yang paling sederhana. Sementara Andra, setiap kali melihat lantai kantor yang mengilap bersih, ia tersenyum lega. Bukan karena hasil kerjanya, tapi karena ia tahu, tempat itu kini dipenuhi ketulusan, penghargaan, dan hati yang baru. Di akhir hari, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya oranye masuk lewat jendela kaca besar, Ardella berdiri di depan ruangannya dan berbisik pelan. Terima kasih, Andra. Karena kamu, aku belajar menjadi manusia yang sesungguhnya. Dan di kejauhan, Andra menatap senja yang sama, tersenyum, dan berucap lirih. Terima kasih juga, Bu Ardella.
Karena telah percaya bahwa orang kecil pun punya hati besar. Dari penghinaan lahir ketulusan, dari kesombongan lahir perubahan, dan dari hati yang tulus lahirlah kebahagiaan sejati. Kadang, kehidupan mengajarkan kita lewat cara yang tak terduga. Tentang bagaimana seseorang yang paling kita rendahkan justru bisa jadi sosok yang paling berharga. Andra mengajarkan bahwa ketulusan dan kerendahan hati bisa mengubah segalanya, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Karena pada akhirnya, bukan jabatan atau kekayaan yang membuat kita dihormati, tapi ketulusan hati dan sikap saling menghargai. Terima kasih sudah menonton kisah penuh haru dan makna ini. Dukung terus channel kami agar bisa terus menghadirkan cerita menarik lainnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan berbagi kisah yang menyentuh hati.